Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa di situ di buku bab 3. Silakan kalian buka dulu. Ya, ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ibu bahas dikit tentang ketergantungan antar ruang. Kemarin ibu udah ngulas nggak ketergantungan antar ruang? Udah ya? Ya, ketergantungan antar ruang yang kalian pelajari sekarang adalah ketergantungan antar ruang apa? Antar negara yang sekarang. Karena apa? Karena kamu sudah materi kelas 9, yaitu materinya sudah internasional, yaitu antar negara, antar benua bahkan. Nah, dari materi-materi yang ada, pola belajar kita sekarang, kita ambil nanti diskusi. Dari diskusi kelompok. Di dalam diskusi kelompok nanti dibagi-bagi, tiap kelompok ada 6 orang, ya. Dari 6 orang tersebut, ibu akan ngebagi ini berdasarkan keinginan kalian. Kalian maunya seperti apa? Dalam arti dari 6 ini pasti kan terbagi-bagi lagi nih kerjaan kalian. Yang pertama tadi ibu minta adalah ada yang bertugas sebagai menjadi leader, yang menjadi ketua. Ketua di sini lebih mengarah untuk mengeksplor pada saat berbicara. Jadi nanti ibu memintanya kalian sebagai leader itu adalah seperti kalian menjadi apa? Moderator, bener banget dah. Sebagai moderator gitu ya. Jadi kalau jadi itu tugas daripada ketua, ya. Jadi siap ya nanti ya, ibu ambil 6 orang, mudah-mudahan ada di sini 6 orang yang menjadi ketua. Kemudian lagi yang kedua yaitu sebagai notulis. Notulis itu adalah yang menulis, mencatat materi-materi yang akan kita presentasikan ataupun materi nanti pada saat setelah selesai kegiatan. Jadi nanti kita bikin laporan. Itu ada yang namanya notulis. Jadi siap-siap ya. Tiap kelompok ada 1 orang. Ya, selanjutnya yang ketiga adalah pencari materi. Yang bertugas adalah membaca. Kemudian dari yang dia baca itu materi-materi yang akan dimasukkan ke PPT, materi apa saja ya. Nah, itu adalah tugas dari pencari materi. Biasanya sih pencari materi 2 orang. Tapi tergantung kalian nanti kalian mau ngambil yang mana. Posisi kalian yang kalian merasa saya lebih nyaman jadi notulis deh, atau saya lebih nyaman mencari materi. Tadi udah berapa tugas tuh berarti? Udah 3 ya. Yang keempat, kalau yang seneng IT,
Misalnya kalian sukanya IT, terus mengupload dan lainnya, mencari gambar-gambar. Nah, jadi pilih satu temen atau diri kalian sendiri yakin, oh saya senengnya yang IT-nya Bu. Berarti nanti kalau hasil dari keputusan teman-teman, nanti ketua loh ya yang merumuskan ya. Nanti ketua akan merumuskan bersama dengan tim urutan pertama apa ya isi PPT-nya, 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nanti itu ditulis tangan dulu oleh siapa? Ya, notulis. Nah, dari notulis udah rapi, udah bagus, baru dipindahkan ke PPT. Itu tugasnya ya, tugas yang sebagai desain kreatif. Jadi ada bertugas desain kreatif. Bisa nggak? Bisa. Selanjutnya kita bagi kelompok ya. Silakan 6 orang karena di sini lengkap, berarti 3 laki-laki, 3 perempuan untuk ke depan yang berperan sebagai ketua di sini, leadernya. Ayo silakan yang jadi ketua atau leader silakan. Masih ada 4 lagi, spidolnya udah tersedia. Nih ayo, nggak pakai lama, spidol banyak. Ayo, tadi udah banyak tadi. Ayo silakan cepat. Nih, tulis kalau mau tulis. Siapa lagi? Ini. Udah. Siapa lagi? Ayo tulis saya, tulis. Nggak apa-apa, tulis dulu kalau belum. Kamu tadi siapa lagi? Laki-laki tadi mana lagi? Mana? Ayo tulis. Nih. Siap-siap selanjutnya yang mau menjadi notulis tapi masuk kelompoknya adalah ke kelompok laki-laki. Yang perempuan masuk kelompok laki-laki, yang laki-laki masuk kelompok perempuan kalau ingin menjadi notulis. Atau notulisnya semua mau perempuan di sini. Silakan ayo. Ya udah, silakan. Satu-satu loh ya, ambil. Tiap kelompok ambil satu-satu. Iya. Bu, yang bikin materi sama PPT beda, Bu. Yang bikin apa? PPT sama materi beda. Beda. Yang bikin PPT nanti desainnya. Ayo cepetan. Ya, boleh. Cowok boleh. Satu-satu dulu ya. Ini apa ini notulis ya? Oke, cepetan notulis silakan. Sini. Kita kurang 2 orang. Ayo, pencari materi sekarang harus ibu balik ya. Yang laki-laki ke perempuan, yang perempuan ke laki-laki. Ayo, silakan. Enggak boleh nih. Kelompok Kadapi berarti perempuan yang menulis. Ayo. Kelompok Naisila berarti laki-laki. Kelompok Ahmad. Kelompok Ahmad perempuan. Akmal, Bu, Akmal. Akmal.
Oh, Akmal. Kelompok 4 Aisyah. Ayo jangan pakai lama, silakan dicepetin. Selanjutnya adalah yang untuk desainnya, yaitu yang untuk IT-nya, yang untuk menyusun di PPT. Silakan maju 6 orang. Kreatif ya, kreatornya. Abi bisa, Abi. Masih paham, Masih paham, malu kan. Kenapanya Abi? Ayo siap-siap pencari materi. Pencari materi 2 orang boleh? Ayo langsung ya. Tadi keinginan kalian ya, kelompoknya ya. Tadinya ibu mau campur, tapi kalau kalian udah setuju laki-laki dengan laki-laki saja nggak apa-apa. Ayo, nggak pakai lama. Kalau yang nggak masuk boleh ditulisin nggak? Boleh, yang nggak masuk ditulisin. Ini sudah hampir lengkap ya, 66 ya. Yang sisanya boleh masuk ke kelompok mana saja, karena ada sisa 1 kan. 6 kali 6, 36 kurang 1. Udah oke ya, pembagian kelompok udah beres hari ini. Hari ini kegiatan proses yang dilakukan untuk menyusun PPT, anak-anak sedang mendiskusikan materi-materi yang akan mereka susun di PPT, yaitu nanti tiap kelompok mendapat, ada yang judulnya perdagangan internasional, kemudian mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Baiklah, kita tanyakan ke anak-anak apa proses yang sedang mereka lakukan. Ini adalah kelompok 1, ketuanya. Ya, sudah dibagi-bagi pekerjaannya? Ya, apa aja yang udah dilakukan? Dilakukan udah mencari materi, lalu membuat proses sedikit PPT-nya. Ya, coba dijelaskan teman-temannya aja nih. Yang tadi not tulisnya mana, not tulis? Mana udah ada yang ditulis materinya? Belum ada materi yang disampaikan. Ya, gimana? Belum ada materi yang disampaikan. Belum. Nah, sekarang kamu salin. Not tulis tuh harus menyalin materinya, walaupun temennya udah ngasih materi, ya. Yang mencari materi udah dapat? Oh ya, mana materinya? Gambar gitu ya, semuanya ada. Ya udah, lagi dikirim. Kalian bikin kelompok grup kan? Jadi yang no tulis, karena no tulisnya ada banyak di sini, nanti di grup ditulis ya di WA supaya yang bagian kreatif gampang. Coba ibu lihat udah sampai mana kegiatannya? Baru ini Bu, nulis nama kelompok, Udah nama kelompok sama udah? judul. Nah, Sama. oke ya. Lanjut. Nah, pokoknya dilanjutkan ya sampai nanti selesai. Kita lanjut ke kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, kelompok 2 ibu tanya ketua mana? Ya, siapa nama? Naisila. Naisila. Ayo Naisila, apa aja yang udah dikerjakan sama temen-temennya? Teman saya udah ini IT udah nyari gambar-gambar. Ya, mana gambarnya udah siap? Coba ibu lihat. Ya, mana udah? Ini yang bagian mendesain ya? Iya. Ya. Ya, Di udah sini dapet ya. ada- Itu nanti yang buat PPT-nya ini. Iya. Ya, terus mana udah sampai mana? Tulis, no tulis. Ya, udah sampai mana? Sudah sampai iya. sebelah sini, Bu. Mana materinya? Materinya udah sampai sini. Ya, nanti kalian nyari di Google juga ya. Iya. Udah ngerti kan yang ibu bilang tadi? Ya, gambar-gambar kayak advertising udah dicari ya. Iya, Bu. Oke, lanjut ya. Iya, Bu. Kelompok? Kelompok 5. Oh, langsung nggak apa-apa, langsung kelompok 5. Kelompok 5 ketuanya mana? Ya, coba ceritain apa yang udah dikerjakan. Lagi mencari tentang ini mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan wilayah. Ya. Masyarakat. Yang nyusun materi mana? Yang ditulis sudah sampai mana? Biasanya sih PPT lebih cepat daripada yang ditulis. Iya. Ini yang udah ditulis. Iya, Bu. Ya, terus yang PPT pencari materi mana nih? Oke, udah nyampe materi apa aja yang ditemukan? Ya. Kalau kamu apa? Dari gambar. Nyari gambar. Kalau kamu? Di buku. Kalau yang dari searching di Google, kamu ya bagiannya. Oke, kemudian yang tadi yang desain. Nah, mana ibu lihat lagi desainnya?
Bener nih udah sebanyak ini? Ya baru sebagian. Oh baru sebagian, nanti dirapin lagi ya. Coba dideketin biar ibu kelihatan. Ya tadi nama kelompoknya mana? Belum Bu, baru disusun. Oh belum, berarti nanti susun lagi ya. Ingat bikin PPT nggak boleh banyak-banyak kalimatnya ya. Ya lanjut ya. Selanjutnya ini kelompok 6. Ketua siapa leader? Ayo ceritakan. Nama? Oh, nama saya Gatot Paradipatsam. Iya. Apa yang udah dikerjakan buat teman-teman? Dari sini baru menjelaskan tentang memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk keunggulan ekonomi bangsa. Ya. Siapa yang bagian mencari materi udah sampai mana? Udah? Sampai keuntungan absolut dan Iya. Terus siapa lagi cari materi selain kamu? Berdua? Yang nyari bagi-bagi nggak? Ada nyari gambar atau apa? Ini nyari gambar dia. Nyari gambar, kamu yang nyusun PPT ya? Ini nyusun PPT. Oh, ini nyusun PPT. Oh jadi not tulisan pencari materi 3 berarti. Ya, ini nyari gambar. Ya, tapi ini ya gambar yang sesuaikan kan? Ya, oke kalau gitu. Bisa Ibu lihat nggak yang udah sampai mana PPT-nya? Belum Bu, belum disalin. Iya nggak apa-apa, yang udah ada aja unjukin Ibu diperbesar. Ini bentuknya mau seperti ini nanti PPT-nya. Betul sekali. Kurangin aja Bu. Kalau mau berubah bilang ya, karena Ibu udah. Oke, makasih. Iya. Ada yang belum? Siapa ini belum Ibu tanya ya? Ketua. Iya. Ibu tanya ketua siapa namanya? Aisyah. Iya, ayo coba Aisyah cerita. Jadi di sini sebagai ketua untuk mengkoordinasikan atau mengorganisasikan anggota. Iya. Bagi tugasnya masing-masing. Iya. Ada yang menulis. Ya, no tulis sudah ngerjain apa? Udah kira-kira udah berapa slide nih kalau dikerjakan? Ingat jangan banyak-banyak ya kalau nulis PPT ya, kalimat-kalimatnya ya. Tapi maknanya nanti yang diambil, judul-judulnya. Ya, terus no tulis mana aja? Naila sama Mega. Udah dapet? Nyari di mana aja? Selain dari buku, nyari dari Google nggak? Nggak, belum ya. Nanti cari ya. Gambar-gambar juga. Kalau kamu? Oh, kamu yang bagian desainnya? Ya. Kalau ini? Bareng Med. Oh, yang desain 2 orang ya? Ya, nanti. Ada udah mulai dikerjakan? Baru nyari gambar. Boleh sini unjukin Ibu mana hasilnya? Depannya udah ada kan nama-nama kelompok di ininya PPT-nya? Nah, itu harus cepet tuh dikerjakan. Jadi sambilan loh, yang IT tuh udah cepet-cepet menulis nama. Ini baru gambar, tapi nama judul belum? Belum. Ya, nanti ini gambar disesuaikan ya. Berarti belum ya, kelompok ini belum memasukkan ke PPT ya. Ya, udah terima kasih. Nah, ini tinggal 3, temennya kemana aja? Udah masuk ya. Nggak masuk? Iya, sakit. Ya udah, perwakilan 3 orang ini. Ketua, bicara. Apa yang sudah dilakukan? ini sedang mencari materi sudah. Iya. Tinggal menulis tulisnya. Ini no tulisnya. Yang nanti mendesainnya, yang IT-nya siapa? Sekarang nggak masuk. Nggak masuk. Di sini nggak ada yang berkeinginan. Ini ibu ketua Nggak. ya saya. Oh, kamu ketua tapi nanti bantuin ya. Ya, berarti lebih cepat nanti ya. Dah. Cukup ya sampai di sini dulu. Emang jam Ibu udah habis ya? Ya udah, terima kasih. Kita lanjut lagi besok langsung PPT insya Allah 80% jadi. Jadi nanti kita bisa mulai. Selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 1 sebagai ketua kelompok akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Nama saya Farsa Kanova, saya sebagai desainer grafik aktivitas. Nama saya Rokan Gufari sebagai novelis. Nama saya Galih Rizky Budianto sebagai pencari materi. Nama saya Muhammad Herman Faizal sebagai pencari materi. Nama saya Lutfi Rehan, tugas saya adalah mencari materi. Kali ini kami akan memperjelaskan materi perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara negara satu negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau apa.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang kurang. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ayo, temennya dengerin pertanyaan selanjutnya. Ayo, langsung ambil. Nama saya Catur Medianto dari kelompok 6. Apa harus ada ekspor sama impor? Apa? Harus ada ekspor dan impor. Pertanyaan? Dipending tidak dulu dijawab langsung. Udah siap belum, Pak? Saya akan menjawab pertanyaan dari Anesya dari kelompok 3 tadi. Tiga. Apa yang dimaksud dengan kuota? Kuota adalah sebuah batas ataupun jumlah yang bisa kita lakukan jual ataupun beli dari luar negeri. Apakah jawaban tersebut sudah memuaskan Anesya? Sudah. Untuk Muhammad Tafa dari kelompok 2, apa manfaat kuota dalam perdagangan internasional? Manfaat kuota dalam perdagangan internasional adalah melindungi produk yang ada dalam negeri sehingga negeri tersebut ekonominya tidak bangkrut ataupun hancur. Apakah sudah memuaskan apa? Baik, sudah dimengerti. Terima kasih atas jawabannya. Untuk Catur Medianto dari kelompok 6, saya akan menjawabkan. Kenapa harus ada ekspor dan impor? Harus ada ekspor dan impor itu karena setiap negara itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kekurangan kita memilikinya dengan impor, yaitu membeli barang dari negara lain. Dan untuk ekspor kita akan menjual kelebihan kita sebagai keuntungan dalam ekonomi masing-masing negara. Apakah jawaban tersebut sudah memuaskan Catur? Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Nama dari kelompok. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Tanya dulu, siapa lagi? Tanya aku nanya lagi. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Apa yang terjadi jika suatu negara tidak melakukan perdagangan internasional? Apa yang terjadi jika suatu negara tidak melakukan perdagangan internasional? Baik. Saya akan jawabannya terlebih dahulu, memikirkan jawabannya tersebut ya. Ada penyangga dari kelompok 4 yang ingin menyatakan pernyataannya, silakan. Kelompok 4, silakan menyangga menambahkan karena kalian materinya sama kan? Ayo silakan. Bu, yang kelompok 4 mana? Buat siapa? Kelompok 4 yang sama-sama perdagangan internasional. Saya akan menjawab pertanyaan dari Demarisani dari kelompok 5. Apa faktor yang mendorong perdagangan internasional? Faktor yang mendorong perdagangan internasional: perbedaan sumber daya alam yang dimiliki setiap negara, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia, dan perbedaan suatu budaya bangsa. Apakah jawaban tersebut sudah memuaskan Dema? Kali ini saya akan menjawab pertanyaan kelima dari Natasha Amelia kelompok 3. Apa yang terjadi jika suatu negara tidak melakukan perdagangan internasional? Pertama adalah tidak berkembangnya suatu ekonomi negara. Kedua, suatu negara akan ilmu pengetahuannya akan berkembang dengan lambat. Ketiga, bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan ataupun sumber daya yang diinginkan. Apakah itu memuaskan Natasha Amelia dari kelompok 3? Alhamdulillah. Ayo selanjutnya. Jangan Apakah mati. ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, maka saya akan menutupi sesi tanya jawab ini. Anissa. Anissa dari kelompok. Vanessa menghadap depan saya. Di sini saya mau menambahkan sedikit. Jadi di perdagangan internasional itu ada yang namanya kerjasama antar bilateral dan multilateral. Bilateral itu adalah kerjasama antar dua negara saja, sedangkan multilateral itu kerjasama di perdagangan internasional antar negara dengan
kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil kelompok satu ini merupakan yang masih percobaan. Jadi kalian harus lebih baik dari kelompok satu. Walaupun ini masih percobaan, di kelompok satu itu untuk kerjasama, ibu lihat di sini udah bagus. Antar tim ini saling bisa bekerja sama. Kemudian untuk materi juga dia buatnya singkat, terus to the point apa yang dimaksud, walaupun ada materi yang kurang ya, internasional yang teman-teman tambahkan. Seharusnya tadi dibagi lagi. Yang mana dalam perdagangan internasional itu ada kerjasama antar dua negara, ada kerjasama beberapa negara, ada kerjasama secara regional, yaitu seperti ASEAN. Dua negara berarti bilateral, terus multilateral, itu tambahan ya. Jadi tahu nanti bentuk kerjasama internasionalnya seperti apa, itu tambahannya belum. Untuk tanya jawab juga sudah bagus, kelompok lain sudah bisa menjawab, terus juga kalian di sini sudah kompak, timnya ibu lihat sudah kompak deh pokoknya. Mungkin yang pertama aja masih agak grogi. Jadi untuk kelompok selanjutnya materi sudah disiapkan, langsung cepat, step by stepnya apa, bagi-bagi pekerjaannya sudah kelihatan ya. Ketua, pada saat ketua sudah memberikan keplot bahwa siapa yang ingin bertanya, yang di sebelah sana sudah siap-siap untuk menulis materinya dan mencari materi. Ibu rasa itu saja untuk kelompok ini. Kita kasih aplaus kembali untuk